was caught in the crossfire. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this. Selamat datang buat para petani sawit di seluruh Indonesia, itu juga para planter dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, para planter perkebunan kelapa sawit. Hari ini kita akan membahas terkait tentang panen ya, panen hasil akhir dari sebuah perkebunan, baik perkebunan sawit maupun yang lainnya. Dan mungkin dari teman-teman ada yang bertanya ya terkait tentang punya saya panennya 1 ton per hektar gitu, ataupun punya saya panennya 3 ton per hektar gitu. Nah, kira-kira dengan hasil segitu sudah maksimal atau belum ya? Nah, jadi nanti akan saya bahas di sini terkait tentang masalah maksimal atau belumnya gitu. Jadi pada intinya itu tanaman bisa menghasilkan panen ya sebesar 200 kilo per pohon per tahun. Itu adalah potensi yang harus dia keluarkan itu per pohonnya per tahunnya. Nah, terus dengan hasil segitu gitu, apabila kita konversikan menjadi per hektar itu dengan populasi per hektar 136 pokok per hektar itu, ini dengan cara tanam ya, ini kelas lahan S3 ya, jadi caranya ada 8 kali 9 ya, maka akan kita dapatkan 136 pokok itu dengan kelas lahan S3. Nah, kembali lagi ke sini dengan potensi yang ada, jadi dengan potensi 200 kilo per pohon per tahun itu, terus kita kalikan dengan SPH per hektarnya, stand per hektarnya berapa, 136, maka akan kita dapatkan hasil panen sebanyak 27.000 kilo ataupun 27 ton nah, per hektar per tahun. Maka apabila kita breakdown lagi ke dalam per bulan itu, dari 27.000 ton ini itu, ataupun 27 ton ini kita breakdown menjadi per bulan, maka kita bagi 12 bulan, maka akan didapatkan 2,25 ton per hektar. Nah, inilah potensi yang seharusnya teman-teman di lahan teman-teman keluarkan sebanyak itu ya, sebanyak 2,25 ton per hektarnya. Namun apabila lebih dari itu lebih mantap lagi. Ini hanya sebuah standar ya, standar yang harusnya bisa dikeluarkan ya. Namun apabila kurang dari 1 ton ataupun hanya setengah ton aja per hektar per tahunnya, perlu kita cek kembali ya sejarahnya gimana di ke belakangnya, apakah bibitnya udah bagus, pupuknya sudah maksimal, ataupun kasarnya sudah bagus apa belum. Nah, kita perlu cek lagi, cross check lagi ke belakang. Nah, itu adalah standar ya, standar yang harusnya kita bisa cross check di tanaman kita. Apabila kita belum mencapai segitu itu, maka perlu kita cek kembali historisnya ke belakang. Jadi memang ada beberapa poin ya terkait tentang potensi produksi ya. Potensi produksi ada 3 poin ya, 3 poin yang kita bahas ya. Jadi yang pertama adalah dalam menentukan sebuah potensi, yang pertama adalah itu berdasarkan kelas sesuai lahan ya. Sudah pasti kelas S1, S2, S3 itu potensinya akan berbeda ya. Bisa ada yang sampai 30 ton per hektar, ada yang sampai 27 ataupun di atas 30 ton per hektarnya per tahunnya. Nah, itu berdasarkan kelas sesuai lahannya. Kalau di Kalimantan ini masuk dalam kriteria kelas lahan S3 itu. Nah, maka itu yang pertama, kelas sesuai lahan. Terus yang kedua, potensi produksi itu berdasarkan dengan jenis bibit dan tahun tanam. Nah, jenis bibitnya apa, bisa lonsum, bisa sain, sokvindo ataupun SJ yang lainnya itu masing-masing potensinya berbeda-beda. Nah, ini saya ambil rata-ratanya saja ya, rata-rata dari potensi yang ada di lapangan. Nah, segitu potensinya. Jadi dengan potensi yang 27 ton per hektar per tahun itu, jadi harapannya teman-teman punya apa ya, punya pandangan lah kira-kira berapa sih harus saya dapatkan per hektar per tahunnya itu. Jangan-jangan nggak dapat itu, ataupun jauh dari target kita gitu. Nah, itu adalah sebuah potensi saja.
apabila mendekati dari situ itu udah cukup lumayan. Namun apabila kejauhan perlu kita cross check lagi ke belakangnya. Nah, terus yang ketiga, selain dari potensi produksi dari jenis bibit dan tahun tanam, itu juga dari secara pemupukannya gimana. Nah, dia menggunakan apa, pupuknya seperti apa, dia dapat enggak per tahunnya, jangan-jangan nggak dipupuk gitu, nggak dipupuk terus minta produksi banyak. Nah, itu sesuatu yang sangat berat sekali ya. Oke, inilah 3 poin yang harus kita cross check belakang. Belum jauh-jauh kita melihat potensi di lapangan. Jadi sebelum mencapai ke situ, yang pertama ya kita teman-teman adalah yang harus teman-teman cross check ke belakang itu adalah kastrasi ya. Itu kastrasi sangat penting sekali teman-teman. Karena apa? Nah, pada saat umur segitu gitu, tanaman lagi mengeluarkan bunga, mengeluarkan buah. Nah, di saat kastrasi itulah seharusnya teman-teman bisa semaksimal mungkin untuk bisa dikastrasi di lapangan ya. Jangan sampai kastrasinya nggak ada ataupun kastrasinya telat. Karena apa? Hasil dari kastrasi itu akan menentukan sekali BCR kita ke depannya seperti apa. Nah, kastrasi itu sendiri ini kita membuang seluruh bunga yang ada di tanaman pada saat umur berapa? Pada saat umur 18 bulan, 21 bulan sampai dengan umur 24 bulan. Nah, ini masing-masing berbeda. Ada yang kastrasi sampai 3 kali, ada sampai 5 kali. Nah, itu terserah. Yang penting pada saat umur 18 bulan itu semua bunga yang ada di tanaman itu dibuang semua, baik bunga jantan maupun bunga betina. Karena apa? Pada saat kastrasi itulah, pada saat umur segitu itu tanaman lagi membutuhkan sekali banyak energi, banyak sekali yang terbuang, terutama di pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatif. Nah, pada saat kastrasi itulah itu banyak yang dibutuhkan oleh tanaman, terutama di pertumbuhan generatifnya pada saat pembentukan bunga dan buah. Nah, apabila teman-teman tidak buang di buah yang harusnya kastrasi, yang teman-teman kastrasi harus teman-teman buang harusnya, tapi teman-teman buang bunganya, nah, maka akan banyak sekali unsur hara yang harusnya dia bisa dimaksimalkan untuk pertumbuhan vegetatifnya, dia pakai untuk pertumbuhan generatifnya sehingga tidak maksimal. Bayangin aja teman-teman, dari pertumbuhan vegetatif aja yang dia butuhkan itu adalah 45% dari unsur hara yang ada di tanaman, itu yang dia butuhkan. Nah, lebihnya 50% itu dipakai untuk pertumbuhan generatif, untuk pertumbuhan bunga dan buah. Nah, apabila 55% ini dipakai untuk pertumbuhan vegetatif, generatif ya, maka akan sangat mubazir sekali. Nah, makanya perlu kastrasi yang tepat pada waktunya. Nah, itulah mengapa kita harus kastrasi. Kastrasi dulu yang harus teman-teman benar-benar teman-teman tekankan. Itu yang pertama yang harus diperbaiki. Terus yang kedua, ini adalah pemupukannya. Jadi kalau untuk pupuk itu sendiri ini untuk meningkatkan berat janjang rata-rata ya. Jadi untuk meningkatkan BCR salah satu adalah dengan pemupukan ya, itu meningkatkan berat janjang. Terus yang kedua, selain pupuk, kebutuhan airnya. Nah, ini kebutuhan air ini taut pautnya dengan jumlah janjang per pohonnya. Kalau dia airnya tercukupi, maka janjang per pohonnya akan maksimal keluarnya. Namun apabila kurang kebutuhan airnya, maka yang keluar akan bunga jantan. Nah, ini pemupukannya gimana? Pemupukannya kita lihat dulu historis ke belakangnya. Apakah pada saat dulu masih TPM udah maksimal pemupukannya, ataupun pada saat masuk TM dia dapat nggak kebutuhannya? Masing-masing tahun berbeda-beda sudah pasti. Ya, minimal ya kalau sudah di angka 8 tahun harus dapat 4-5 kilo per pohon per tahunnya yang dibagi menjadi 2 semester. Nah, ini adalah historis ke belakang. Apabila kita cross check belakang pemupukannya sudah maksimal atau belum. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini lari lagi ke cuaca, ke kebutuhan air. Nah, kondisinya gimana? Apakah dia dapat airnya ataupun apabila maupun dia tidak dapat kebutuhan airnya ya. Seharusnya dia dapat kemarau gitu, sehingga menyebabkan water defisit, nggak ada air, maka yang keluar akan banyak bunga jantan dibandingkan bunga betinanya. Nah, inilah cara-cara yang seharusnya kita semua cross check ke belakang.
Jangan sampai kita hanya mengejar produksi yang maksimal tapi kita lupa dengan yang harusnya kita berikan ke tanaman. Nah, itulah beberapa kriteria bagaimana kita bisa meningkatkan produksi semaksimal mungkin. Nah, ini hanya untuk skala petani saja. Kalau untuk skala perusahaan itu beda lagi ya, cara meningkatkan produksinya. Ini hanya skala kecil-kecil saja. Kalau untuk skala perusahaan ini akan banyak sekali poin-poin yang harusnya kita jelaskan di sini. Nah, ini hanya untuk skala petani saja. Oke, mungkin itu penjelasan mengapa kita perlu meningkatkan produksi kita semaksimal mungkin itu. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan, bisa berkontribusi untuk petani di seluruh Indonesia. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.